Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tone Demo Skill di Isekai Haro Meshi atau Campfire Cooking in Another World with My Absolute Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika kelompok Mukoda sedang melakukan pesta barbecue dari daging kerang raksasa. Mukoda berniat membuat olahan kerang panggang dan ajilo versi Jepang. Setelah beberapa waktu, akhirnya masakan Mukoda pun telah matang, dan segera para familiar makan dengan sangat lahap. Awalnya, Pak Tuagon meminta alkohol sebagai teman dari hidangan ini. Namun, Mukoda menolaknya dikarenakan masih di dalam dungeon. Dikarenakan masih kelaparan, para familiar masih meminta daging dari Mukoda. Mendengar hal itu, Mukoda memberikan para familiarnya daging panggang dari Minotaur raksasa. Setelah memberikan makan kepada para familiarnya, Mukoda kini memberikan makanannya kepada Party Art. Sambil memberikan semangat, Mukoda memberikan kerang panggang yang diolahnya kepada mereka. Setelah mendengar hal itu, ekspresi para anggota Party Art pun mulai merasa lega, dan segera mereka semua pun makan dengan sangat lahap. Namun tiba-tiba muncul monster dari dalam tanah tepat di belakang Party Art berada. Rupanya monster ini adalah Ketam Kenari raksasa yang merupakan monster dengan peringkat A. Melihat monster itu, Party Art pun segera bersiap untuk melawannya. Feodora menggunakan sihirnya dan memunculkan tanaman rambat dari dalam tanah dan menyegel pergerakan dari capit ketam tersebut. Kemudian Gaudino dan Gideon bergerak dan menyerang bagian persendiannya. Dan untuk serangan terakhir, Sigvard menghantamkan palunya pada bagian kepala monster tersebut. Setelah dikalahkan, monster ini menjatuhkan item drop berupa batu ajaib, capit raksasa, dan dagingnya. Party Art memberikan capit tersebut kepada Mukoda, dan untuk dagingnya mereka memutuskan untuk menjadikannya barbecue kembali. Setelah selesai pesta barbecue, kelompok Mukoda kembali melanjutkan perjalanannya di lantai ini. Vel berkata, "Ini adalah pertama kalinya aku melihat dungeon seperti ini. Di sini banyak tanda-tanda yang tersebar yang bisa menjadi sebuah tantangan. Kita membuat keputusan yang tepat untuk masuk ke dalam dungeon ini." Pak Tuagon juga menimpali perkataan Vel. "Ini juga kali pertamaku melihat dungeon seperti ini. Awalnya, aku tak tertarik untuk pergi menjelajahi dungeon. Namun, ketika memasukinya, ternyata itu sangat menarik." Dora-chan berkata, "Semenjak aku menjadi familiar Mukoda, aku bisa memasuki dungeon di tanah manusia dengan sangat bebas. Mulai saat ini, aku ingin memasuki dungeon
tidak hanya di kota manusia saja, namun juga di tempat tersembunyi seperti ini. Setelah itu, ketika di perjalanan, Sigvard dikejutkan dengan penampakan monster yang ada di tengah laut. Awalnya, Sigvard mengira bahwa monster itu adalah monster anjing. Namun, setelah mendekat, Pak Tuagon berkata bahwa ini adalah jenis monster laut yang bernama Ketos, dan biasanya mereka akan berburu secara berkelompok. Dan benar saja, sesaat kemudian kelompok Mukoda sudah dikepung oleh gerombolan dari monster Ketos tersebut. Sui mulai melakukan serangan dengan menggunakan tentakelnya, diikuti juga oleh Vel yang juga menyerangnya menggunakan serangan cakarnya. Party Ark dan Mukoda juga mulai mempersiapkan senjata mereka dan bersiap menyerang Ketos ketika mereka mulai mendekat. Sedangkan Pak Tuagon menggunakan sihirnya untuk membuat pusaran air laut yang dapat menelan gerombolan Ketos tersebut. Dan tak ingin kalah, Dorachan juga mengeluarkan sihir esnya dan menembakkannya ke arah monster itu. Untuk para familiar, mereka berfokus pada serangan jarak jauh. Sedangkan untuk Party Ark dan Mukoda, mereka berfokus untuk menyerang Ketos yang mulai mendekat untuk memanjat tubuh Sui. Setelah beberapa waktu, akhirnya semua Ketos yang terlihat telah dikalahkan. Namun, dikarenakan mereka bertarung di atas lautan, maka item drop yang dijatuhkan Ketos tersebut, yaitu kulitnya, sebagian besar hanyut ke dalam laut. Setelah itu, kelompok Mukoda pun melanjutkan perjalanannya menuju pulau selanjutnya sesuai arahan dari Vel. Namun Vel berkata bahwa mereka harus melewati jalan yang sedikit memutar. Awalnya, Mukoda masih bingung dengan perkataan Vel. Namun, setelah beberapa waktu, Mukoda pun akhirnya paham. Saat ini, kelompok Mukoda sedang terjebak di sebuah pusaran air yang di bawahnya telah menunggu mulut monster anemon laut yang berukuran raksasa. Meskipun Mukoda dan semua anggota Party Ark sangat ketakutan dengan pusaran air ini, namun para familiar masih bersikap tenang. Bahkan Sui sangat menikmati ketika ia terjebak dalam pusaran ini. Meski begitu, Mukoda masih merasa panik dan ia mulai mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya. Tanpa menghiraukan Mukoda, Vel menembakkan sihir petir skala besar tepat di tengah pusaran tersebut dan menuju monster raksasa yang ada di bawahnya. Sesaat kemudian, ledakan pun terjadi. Serangan Vel mengakhiri pusaran air tersebut dan segera hilang bersamaan dengan monster yang ada di bawahnya. Kemudian, Mukoda bertanya kepada para familiarnya mengenai monster tersebut. Awalnya, semua familiar tak mengetahui nama dari monster itu. Namun, setelah diingat-ingat cukup lama, Pak Tuagon berkata bahwa monster itu bernama Charybdis. Setelah mengalami hal tersebut, Party Ark hanya bisa diam terpaku. Selang beberapa saat, Sui menarik sesuatu dari dalam laut menggunakan tentakelnya. Rupanya, Sui meraih item drop
dari monster Charybdis tersebut yang berupa taring, peti harta karun, dan bola ajaib raksasa. Melihat peti harta karun tersebut, Mukoda berpikir bahwa Charybdis adalah monster bos di lantai ini. Namun, Vel dan Pak Tuagon dengan kompak menjawab bahwa itu tidak benar. Mereka berkata bahwa ini adalah kali pertama mereka melihatnya, dan ini akan sangat menantang dari sebelumnya. Mendengar hal itu, dalam benak Mukoda, aku sama sekali tidak akan menantikannya. Setelah itu, kelompok Mukoda bergerak menuju ke pulau terdekat. Awalnya, para familiar ingin segera melanjutkan perjalanan dan melewatkan pulau tersebut. Namun, Mukoda menggunakan alasan untuk makan malam, sehingga mereka pun menurutinya. Mukoda dan para anggota Party Ark sangat merasa lega ketika mereka bisa menginjakan kakinya di tepi pantai. Setelah menjelajahi dungeon bersama party Mukoda, semua para anggota Party Ark merasa kagum dengan Mukoda karena ia dapat terus mempertahankan semangatnya ketika berpetualang dengan para familiarnya. Sigvard berkata, "Jika aku tahu yang dihadapi tadi adalah Charybdis, maka aku akan menghentikan langkah dari Velsama." Party Ark bercerita bahwa kemungkinan Charybdis tersebut adalah monster yang ada di dalam cerita pahlawan. Di dalam bab cerita tersebut, pahlawan cahaya melakukan petualangan di laut dan melawan Charybdis sebagai puncaknya. Bagi Mukoda, ia sudah sering mengalami hal seperti ini, dan juga bertemu dengan monster peringkat es adalah sesuatu hal yang biasa baginya. Meskipun ia hanya melihatnya di belakang para familiarnya. Mendengar hal itu, Party Ark pun semakin merasa kagum dan memberikan semangat kepada Mukoda. Sesaat kemudian, para familiar menghampiri Mukoda dan berkata bahwa mereka sudah merasa lapar. Mendengar hal itu, Mukoda pun segera bergegas untuk menyiapkan makanan. Dengan cuaca panas seperti ini, Mukoda berencana untuk membuat pasta dingin dengan sabu daging babi. Setelah beberapa saat, akhirnya masakan Mukoda pun telah matang, dan segera mereka semua pun makan dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, Gideon yang masih penasaran berkata kepada Mukoda mengenai item drop yang didapat dari monster Charybdis. Anggota Party Ark yang lain pun juga sangat penasaran dengan item drop tersebut. Sambil menuangkan jus untuk yang lainnya, Mukoda berkata bahwa ia mendapat item drop dari monster Charybdis berupa taring, batu ajaib, dan peti harta karun. Mendengar kata peti harta karun membuat Party Ark semakin penasaran akan isi di dalamnya. Kemudian Mukoda pun mengeluarkan peti tersebut dari dalam item boxnya. Peti ini berwarna biru dan dihiasi oleh permata di setiap sisinya. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat berbagai macam perhiasan dan juga emas. Namun tiba-tiba Sigvard memasang ekspresi terkejut setelah melihat isi dari peti tersebut. Rupanya di dalam peti itu terdapat sebuah mutiara raksasa yang dikatakan
dapat memulai perang suatu negara. Sifat berkata bahwa mutiara biasa yang didapat dari tiram raksasa adalah perhiasan yang paling langka dan merupakan kasta tertinggi dari perhiasan. Dikarenakan monster tiram sudah sangat langka, sehingga mutiara akan sangat diburu oleh semua orang. Bahkan ketika ia muda, Sigvard pernah melihat proses pengambilan mutiara dari tiram raksasa yang sangat dijaga ketat oleh para penjaga. Apalagi dengan mutiara ini yang ukurannya lebih besar dan didapat dari monster Charybdis, maka hal itu akan sangat menggembarkan bagi guild petualang. Mendengar hal itu, Mukoda berkata kepada party Ark bahwa ia berharap mereka tak membocorkan mengenai masalah mutiara ini kepada orang lainnya. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemo skill di Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.